Di kisah ini, seorang pria kaya memilih menyamar menjadi tukang ojek. Bukan untuk menguji orang lain, tapi untuk mencari cinta yang tak menanyakan apapun selain ketulusan. Dan tanpa ia sadari, takdir justru mempertemukannya dengan seseorang yang juga menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan menguras perasaan ini, jangan lupa subscribe channel ini, tekan like, share ke orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena setiap dukunganmu berarti agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hadir. Raka dikenal dunia sebagai pria yang memiliki segalanya. Gedung-gedung tinggi berdiri atas namanya. Rekeningnya tak pernah menyentuh kata kosong, dan setiap langkahnya selalu disambut hormat. Namun di balik kemewahan itu, setiap malam ia justru duduk sendiri di balkon rumah megahnya, memandangi lampu kota yang berkilauan tanpa makna. Angin malam menyentuh wajahnya, tapi tak mampu mengusir dingin di dadanya. Kenapa rasanya kosong sekali? Gumamnya pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Rumah besar itu terlalu sunyi, terlalu luas untuk satu hati yang lelah. Tak ada tawa, tak ada pelukan hangat, hanya gema langkahnya sendiri. Semua yang ia miliki tak pernah benar-benar membuatnya merasa dimiliki. Berkali-kali Raka mencoba membuka hatinya. Namun setiap kali, ia selalu merasa ragu. Mereka mencintaiku atau mencintai apa yang aku punya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ia teringat senyum-senyum manis yang berubah dingin saat ia menolak permintaan. Terngiang pujian yang terasa palsu. Hingga suatu malam, ia menatap pantulan dirinya di kaca dan berkata tegas, "Aku ingin hidup sebagai manusia biasa, sekali saja." Keputusan itu lahir dari kelelahan yang menumpuk. Ia ingin dicintai tanpa embel-embel nama besar, tanpa rekening, tanpa jabatan. Maka esok harinya, Raka meninggalkan jas mahalnya dan mengenakan jaket lusuh, menyembunyikan identitasnya dari dunia. Hari pertama menjadi tukang ojek terasa aneh sekaligus menenangkan. Tangannya menggenggam stang motor tua. Tubuhnya diselimuti jatet yang mulai pudar warnanya. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang memanggilnya Pak Direktur. Seorang pelanggan berkata singkat, "Mas, ke stasiun ya?" Hanya itu. Dan entah kenapa, Raka tersenyum. Jalanan kota menyapanya dengan suara klakson, teriakan pedagang, dan debu yang berterbangan. Hidup terasa nyata. Beginikah rasanya hidup tanpa topeng, pikirnya. Untuk pertama kalinya, Raka pulang dengan tubuh lelah, tapi hati terasa sedikit lebih ringan. Takdir mempertemukannya dengan Aira di pagi yang cerah. Gadis itu berdiri menunggu di pinggir jalan, mengenakan hijab sederhana dan baju yang tampak sudah sering dipakai. Saat naik ke motor, Aira berkata lembut, "Maaf ya mas, saya bikin mas nunggu." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hati Raka. Tak ada nada memerintah, tak ada kesan merendahkan. Sepanjang perjalanan, Raka mencuri pandang lewat spion. Aira memegang tas kecilnya erat-erat. Matanya memandang jalan dengan tenang. Ada kesederhanaan yang indah. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia temui di dunia mewahnya. Keheningan akhirnya dipecah oleh suara Raka yang gugup. "Kerja pagi-pagi begini, capek ya?" Aira tersenyum tipis. "Capek itu pasti mas. Tapi hidup kan gak bisa nunggu kita siap." Jawaban itu membuat Raka terdiam lama. "Kalau boleh jujur," lanjut Aira pelan, "yang bikin capek bukan kerjanya, tapi pikiran." Raka menelan ludah. Ia ingin berkata bahwa ia pun lelah, meski hidupnya terlihat sempurna. Namun ia hanya menjawab, "Iya, kadang pikiran memang lebih berat dari badan." Di momen singkat itu, dua orang asing berbagi rasa yang sama. Lelah, sepi dan berharap. Tanpa tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak hari itu, nama Aira tak pernah benar-benar pergi dari pikiran Raka. Anehnya, setiap kali ponselnya berbunyi menandakan order masuk,
Hatinya berharap satu nama yang sama muncul di layar. Dan harapan itu sering terkabul. Aira kembali duduk di belakangnya, dengan sapaan lembut yang selalu sama. "Mas Raka ya?" Suara itu terasa hangat. Mereka mulai berbagi cerita kecil. Tentang hujan yang turun tiba-tiba, tentang harga kebutuhan yang naik, tentang mimpi sederhana yang sering terpaksa ditunda. Tanpa sadar, perjalanan singkat berubah menjadi ruang aman bagi dua hati yang sama-sama lelah. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Aira berkata pelan, "Mas Raka kelihatannya capek." Raka terkekeh kecil. "Kelihatan ya?" "Iya, capeknya bukan di badan," jawab Aira jujur. Kalimat itu menampar hati Raka. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, "Kadang capek karena hidup nggak pernah nanya, kita siap atau tidak." Aira mengangguk pelan. "Tapi kita tetap harus jalan, Mas. Meski pelan." Percakapan sederhana itu terasa begitu dalam. Seolah mereka saling membaca luka, tanpa perlu penjelasan panjang. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menantikan momen itu. Momen di mana ia tak perlu menjadi siapa-siapa. Di depan Aira, ia bukan bos, bukan orang penting. Ia hanya Raka, pria biasa yang mengantar penumpang. Ia mulai jatuh cinta, perlahan namun pasti. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan tumbuh. Bagaimana jika suatu hari ia tahu, pikir Raka gelisah. Kalau aku jujur, apa dia akan pergi? Batinnya berperang dengan perasaan. Setiap senyum Aira membuatnya bahagia, sekaligus takut kehilangan. Di balik ketenangan Aira, tersimpan rahasia yang tak kalah besar. Gadis itu sebenarnya berasal dari keluarga berada. Namun ia memilih hidup sederhana, menolak kemewahan yang membuatnya merasa terasing. "Aku ingin dicintai karena aku," ucapnya suatu kali, tanpa tahu kalimat itu menusuk hati Raka. Ia sering menolak ajakan teman-temannya yang hidup glamor. Bagi Aira, kesederhanaan adalah cara bertahan dari dunia yang penuh kepalsuan. Malam itu, hujan turun deras tanpa aba-aba. Jalanan licin, angin menusuk. Tiba-tiba, motor Raka mogok di tengah jalan sepi. "Aduh, maaf ya," ucap Raka panik. Aira turun tanpa ragu. "Gak apa-apa, Mas. Kita dorong bareng." Mereka mendorong motor di bawah hujan. Pakaian basah, napas tersengal. Aira tertawa kecil. Aneh ya, malah ketawa di kondisi begini. Raka menahan air mata. Di saat itulah, ia sadar. Cinta sejati bukan hadir di saat mudah, tapi saat seseorang memilih bertahan di tengah kesulitan. Sejak malam hujan itu, perasaan Raka tak lagi bisa disangkal. Setiap tarikan gas motornya seolah mengantar harapannya sendiri. Ia sering berbicara dalam hati. Kalau aku jujur sekarang, apa dia akan tetap duduk di belakangku seperti ini? Tatapannya pada Aira berubah, lebih dalam, lebih penuh makna. Kadang ia ingin berhenti di pinggir jalan, menatap wajah itu dan berkata jujur. Tapi keberanian itu selalu kalah oleh ketakutan. "Aku takut kehilanganmu," bisiknya pelan suatu malam, saat Aira telah turun dan melangkah pergi tanpa mendengar. Di sisi lain, Aira mulai merasakan keganjilan. Ada hari-hari ketika Raka terlihat terlalu tenang untuk seorang tukang ojek. Cara bicaranya, sikapnya, bahkan tatapannya. "Mas Raka, sebenarnya Mas siapa?" tanya Aira suatu sore dengan nada bercanda, namun matanya menyelidik. Raka tersenyum kaku. "Aku? Cuma orang biasa." Aira tertawa kecil, tapi hatinya tak sepenuhnya percaya. Ada rahasia yang ia rasakan.
sama seperti rahasia yang ia simpan sendiri. Hari itu menjadi titik balik. Aira tanpa sengaja melihat Raka keluar dari sebuah gedung perusahaan besar. Mengenakan kemeja rapi, dikelilingi orang-orang yang menunduk hormat. Langkahnya terhenti, napasnya tercekat. "Mas, Raka," gumamnya tak percaya. Dunia seakan berhenti berputar. Semua potongan mulai tersusun. Senyum itu, ketenangan itu, semuanya masuk akal sekarang. Hatinya terasa nyeri. Berarti selama ini, aku dibohongi. Pikirnya dengan mata berkaca-kaca. Pertemuan mereka malam itu dipenuhi keheningan yang menyakitkan. "Kenapa Mas bohong?" Suara Aira bergetar. Raka menunduk lama, lalu berkata lirih, "Karena aku lelah dicintai karena hartaku. Aku hanya ingin dicintai sebagai Raka." Air mata Aira jatuh. Ia menarik nafas dalam, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kita sama." Raka mengangkat wajahnya, terkejut. "Aku juga berbohong," lanjut Aira. "Aku bukan gadis miskin. Aku hanya ingin dicintai, tanpa embel-embel." Hening menyelimuti mereka. Dua rahasia terbuka. Dua hati yang sama-sama terluka. Lalu Raka tersenyum pahit. "Jadi, kita saling menipu demi kejujuran." Aira mengusap air matanya dan tersenyum kecil. "Mungkin kita hanya takut pada dunia yang salah cara mencinta." Di momen itu, mereka sadar, yang mempertemukan mereka bukan penyamaran, tapi ketulusan yang sama-sama rapuh. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdiri tanpa topeng. Hanya dua manusia yang memilih jujur, meski terluka. Malam itu mereka duduk berhadapan tanpa kata-kata panjang. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi peran. Hanya dua hati yang lelah, mencoba memahami luka masing-masing. Raka memecah keheningan. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Aira mengangguk pelan. "Aku tahu, karena aku melakukan hal yang sama." Untuk pertama kalinya, mereka saling melihat tanpa topeng, tanpa rasa takut di balik senyum. Dan anehnya, justru disitulah rasa itu terasa paling jujur. Hari-hari berikutnya tak langsung mudah. Mereka memilih memberi jarak, bukan karena tak cinta, tapi karena ingin menata hati. Raka kembali ke dunianya yang penuh gedung tinggi, tapi hatinya tertinggal di motor tua itu. "Ternyata aku bisa merasa miskin saat kehilangan seseorang," katanya pada dirinya sendiri. Sementara Aira belajar bahwa kesederhanaan bukan sekedar penampilan, tapi keberanian untuk jujur, meski beresiko terluka. Suatu sore, Raka berdiri di tempat pertama mereka bertemu, tanpa jas, tanpa sopir, tanpa kemewahan. Saat Aira datang, ia berkata pelan, "Aku datang sebagai diriku sendiri, bukan sebagai bos, bukan sebagai tukang ojek, hanya Raka." Aira tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku datang sebagai Aira, tanpa pura-pura." Langit senja menjadi saksi pertemuan dua hati yang akhirnya berani jujur. "Apa kita masih bisa mulai dari awal?" tanya Raka dengan suara bergetar. Aira menghela napas panjang, lalu menjawab, "Kita sudah memulainya sejak dulu, saat kita sama-sama tidak punya apa-apa." Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa kaya, bukan karena hartanya, tapi karena seseorang memilihnya dengan sadar, tanpa syarat. Dan dari kisah ini, kita belajar, cinta sejati tak pernah salah memilih. Ia hadir saat dua hati berhenti berpura-pura dan berani jujur. Kadang, Tuhan mempertemukan kita lewat cara sederhana, agar kita ingat bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa kita di mata dunia, tapi siapa kita saat tidak memiliki apa-apa. Di atas motor tua itu,
dua jiwa menemukan rumah di dalam ketulusan.